Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik mantan yang khianat pasti kualat. Tunggu saja waktunya tiba, ya. Nah, jadi memang banyak yang berbeda pandangan tentang bab persoalan kualat ini, ya. Jadi kualat ini sesuatu yang berbeda dengan tatayur, dengan karma, ya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan karmanya di kemudian hari, saya pikir kurang tepat, ya, karena dalam Islam sendiri karma tidak dikenal, ya. Karma itu apa? Karma itu adalah sesuatu yang berprinsip kepada keadilan alam semesta. Kalau ada orang melakukan sebuah kezoliman, maka cepat atau lambat dia akan mendapatkan kezoliman itu kembali, ya. Nah, jadi siapa yang menyakiti orang lain, maka dia akan tersakiti juga. Itu prinsip karma. Jadi terjadinya secara otomatis, ya. Nah, adapun sebagian kelompok kemudian berpandangan bahwa tahayul ini agak mirip dengan tatayur, ya. Tatayur itu apa? Tatayur itu adalah menganggap sial karena sesuatu. Jadi misal di rumahnya ada tokek, nah itu tanda sial, nah itu namanya tatayur, ya. Saya juga pernah atau sering dapat pertanyaan, contoh, ya, Ustadz, saya kok sudah usia 30 tahun belum menikah, padahal saya cantik, yang naksir banyak, apa ini karena saya pernah menolak lamaran dari seseorang? Nah, ini namanya tatayur, ya. Ada juga yang bertanya, Ustadz, saya sudah nikah 15 tahun, belum kunjung dikaruniai momongan. Apa karena ini di masa muda dulu disebabkan oleh faktor saya terlalu suka gonta-ganti pacar? Ini namanya tatayur, menganggap sial karena sesuatu, ya. Nah, jadi tatayur atau tiarah ini berbeda dengan kualat, ya. Kualat itu adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, ya, baik dimintakan oleh orang yang terzolimi ataupun yang bersangkutan tidak minta. Nah, sehingga saya kalau dapat pertanyaan seperti tadi, kenapa tidak nikah-nikah? Apa karena pernah menolak lamaran seseorang? Apa itu karma? Maka saya jawab, karma tidak dikenal dalam Islam dan tidak ada. Segala sesuatu yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Kehendak Allah itu terjadi bisa karena seseorang meminta, ya. Jadi contoh, ya. Jadi ketika lamarannya ditolak, dia berdoa tuh setiap hari, setiap detik dia berdoa, ya, agar orang yang menolak lamarannya tadi tidak laku-laku, tidak ada yang mau menikah dengan yang bersangkutan, ya. Nah, itu namanya kualat. Atau memang Allah kehendaki itu terjadi menimpa diri seseorang walaupun yang bersangkutan tidak pernah meminta karena kedudukan atau makom ruhaninya yang dekat dengan Allah, ya. Para wali-wali Allah, orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus, itu kalau dizolimi, kalau disakiti, otomatis Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka, dan Allah yang akan membalaskan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terhadap diri mereka, ya. Nah, di dalam kitab Kifayatul Awam, Syekh Muhammad Al-Fadali Al-Ash'ari berkata, wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin au izaihi inda tiradihi masalan ala waliyyin minal awliya'i fahuwa bi khalqillahi ta'ala
yakhluquhu inda qadabil waliyyi ala hazal mu'tarib. Peristiwa kematian atau sakit yang menimpa seseorang ketika mengganggu wali Allah itu adalah merupakan atas kuasa Allah atau kehendak Allah yang ditimpakan bertepatan dengan saat sang wali marah. Ya, nah jadi memang itu adalah kualat. Nah, jadi ketika seseorang mengkhianati, ya, misal ada seorang teman ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jadi dia betul-betul tulus ya. Dia menikah dengan seorang wanita, dia orang yang baik, dia orang yang saleh, dia orang yang tekun di dalam beribadah dan menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Tahu-tahu istrinya berkhianat. Ya. Jadi mereka melakukan pernikahan dalam kerangka pernikahan yang masih siri pada saat itu ya, dan istrinya kembali kepada mantan pacarnya dan memudahkan atau meringankan arti dari ikatan pernikahan walaupun statusnya masih siri tadi. Jadi dia mengatakan, itu kan cuman nikah-nikahan saja, tidak nikah serius dan seterusnya ya. Nah, kemudian sang laki-laki atau sang suami ini berdoa terus dia. Ya, dia merasa dizolimi, dia merasa dikhianati, dia merasa dipermalukan. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 20 tahun setelah itu si wanita ini sampai bercerai 2 kali. Ya, mandul, tidak punya anak ya. Berdasarkan apa? Salah satunya doa yang bersangkutan tadi, dia minta kepada Allah dan dia orang yang ahli ibadah, kemudian Allah mengabulkan apa yang dimintakan, maka terjadilah hal yang demikian kepada si wanita tadi ya. Nah, ada pula kisah juga seorang sahabat, seorang teman saya ya. Jadi ketika dia bilang ya, sabar dulu ya, ditunggu 5 tahun sampai situasinya menjadi kondusif baik ya, menjaga jarak dulu. Mereka juga sudah terikat pernikahan secara siri begitu. Tetapi di dalam perjalanannya baru 1 minggu sang suami mengatakan demikian, sang istri ini sudah jalan ke mall dengan laki-laki lain ya. Kemudian fotonya diupload di media-media sosial dan seterusnya. Dia merasa dikhianati, dia merasa dizolimi, maka dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah agar rasa sakitnya dikhianati tadi dirasakan ribuan kali lebih berat oleh sang wanita tadi atau sang istrinya yang kemudian menikah dengan orang lain. Ya, nah, dan apapun yang terjadi itu pasti atas kehendak dari Allah ya. Nah, apalagi ketika yang berdoa ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang mencintai dengan ikhlas, dengan tulus, yang menikah tadi atau mencintai tadi karena Allah. Insya Allah lebih cepat terkabulnya. Kenapa demikian? Karena bahkan orang-orang yang dizolimi, yang tidak ahli ibadah pun itu doanya makbul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir atau ahli maksiat, karena kefajiran yang ia lakukan itu ia tanggung jawab sendiri. Ya, jadi apalagi ketika Anda seorang ahli ibadah, Anda mencintai dengan niat yang baik, dan Anda kemudian berdoa kepada Allah, maka insya Allah ditunggu saja. Mantan yang khianat pasti akan kualat dan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.